Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, muqaddirul aqdar, musawwirul umuri wa mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul azim, ar-rahmanir rahim, as-samadul azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qul aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qul aidan wa may yattaqillaha min amrihi yusra wa may yattaqillaha wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Jamaahku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa menikmati kehidupan yang terindah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua dapat menikmati percikan-percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Jamaahku di mana saja berada, hari ini kita sudah berada pada hari atau Jumat yang terakhir di tahun 2022. Kita tidak tahu apakah ini merupakan Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, ataukah Allah masih akan terus memberikan ruang kepada kita sekalian untuk dapat masih menikmati kehidupan ini. Wa ma tadrin nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadrin nafsun bi ayyin ardin tamut. Tidak satu manusia pun di dunia ini tahu apa yang akan dia lakukan besok secara pasti. Dan tidak ada satu manusia pun tahu di bumi mana dia akan dikebumikan. Masihkah Jumat-Jumat yang akan datang kita masih bisa hidup seperti hari ini? Allahu ya'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena setiap akhir kehidupan manusia yang akan dijalani adalah misteri bagi kita sekalian. Kita tidak tahu kapan waktu, kapan saat, dan di tempat mana kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, pesan-pesan di tahun 2022 ini, di Jumat yang terakhir ini, paling tidak mari kita terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan iman yang sejati, iman yang baik, iman yang benar-benar iman, itu kelak akan dapat mengantarkan kita menjadi makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita semua terus menjaga marwah dan martabat kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini.
Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita ini terselamatkan dari beragam siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah kelak kita akan dihantar untuk menjadi manusia-manusia yang terus menjaga kesempurnaan hidupnya sebagai makhluk yang disempurnakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Jadi kita ini adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kita sudah menjadi makhluk yang terbaik ini dan menjaga terus kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, maka insya Allah kita menjadi manusia-manusia hamba-hamba Tuhan yang terus berada di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang terbaik, dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbaik disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah ada pada posisi ketakwaan seperti ini, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, dia tidak akan pernah merasakan kesulitan dalam kehidupan ini. Dia tidak akan merasakan berbagai macam persoalan, problema yang sangat rumit dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah selalu datang membimbing dengan hidayahnya kepada manusia-manusia bertakwa itu untuk terus keluar dari setiap masalah kehidupan. Tidak hanya sampai situ kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kemudian Allah cukupkan kehidupannya. Allah sempurnakan kehidupannya. Orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tidak pernah merasakan kekurangan dalam kehidupan. Yang kedua, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang dianggap bertakwa oleh Allah akan senantiasa terus terbimbing, dimudahkan segala urusannya. Urusan apa saja, mau politik, mau ekonomi, mau apa saja. Dalam bermuamalah, dalam beribadah senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Oleh Allah dia dipandang yang baik. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang dia telah bertakwa. Dan yang keempat, ini yang paling perlu kita ingat, adalah kata Allah dalam Quran surat At-Tolak tadi, ayat yang kelima. Wa may yattaqillaha wa yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajran. Kalau kita sudah dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, masya Allah, segala kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama setahun 2022 kita tidak tahu kaki kita ini dikemanakan, kita langkahkan kemana, kedua tangan kita lakukan untuk apa, kedua mata kita pandang apa dalam kehidupan ini, kedua telinga kita apa yang kita dengarkan dalam kehidupan ini. Dan semua aspek yang terdapat dalam kehidupan kini, kita apa yang telah kita lakukan selama 2022. Kesalahankah? Dosakah? Kebaikankah? Hanya Allah yang mampu menilai apa yang telah kita lakukan dengan sesungguhnya. Kalaupun telah kita lakukan banyak kesalahan di sepanjang 2022, wa yukaffir anhu sayiatihi, dengan dianggap bertakwa hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir anhu sayiatihi, Allah hapuskan segala kesalahan itu dan Allah ganti dengan berlipat ganda kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jamaahku sekalian, itu segala urusan yang telah Allah janjikan dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Dan paling hebat lagi ketika kita dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalaupun ini Jumat yang terakhir bagi kita dan dipandang kita telah bertakwa pada hari ini, maka kelak setelah kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan ke aslinya,
Karena pada dasarnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saat kita menghadap Allah, setelah melalui proses penghisaban, dan Allah mengecap kita semua ini sebagai makhluk-makhluk yang layak dipandang terbaik, dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam Quran surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika hamba-hamba yang bertakwa setelah melalui proses penghisaban di padang mahsyar, lalu mereka dibangkitkan oleh Allah, diarahkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berjalan secara berombongan menuju surga, tiba di depan pintu surga, sang malaikat penjaga surga dengan para pasukannya akan menyambut orang-orang yang bertakwa itu dengan ucapan-ucapan yang sangat indah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kalian, damailah kalian, sentausalah kalian. Silahkan kalian masuk ke dalam surga Allah. Silahkan kalian bergabung dengan hamba-hamba Allah. Silahkan kalian semua menikmati kehidupan yang terbaik dalam surga nanti. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jamaahku sekalian, siapa yang tidak menginginkan ini? Siapa yang tidak mengharapkan seperti ini? Setiap manusia yang sadar, setiap manusia yang paham, maka pasti akan menginginkan kehidupan yang terindah, tidak hanya di dunia, lagi-lagi di akhirat kelak nanti. Syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, paling tidak di antara banyak ayat yang dijelaskan Allah, ada di Quran surat Al-Fajr, di mana Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai diri-diri yang tenang. Siapa dia? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang-orang yang senantiasa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang senantiasa ridho dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan penuh ketenangan dalam menjalankan segala perintah Allah dan selalu ikhlas, mengedepankan keikhlasan dalam perbuatan, dalam berpikir, dalam bertindak, ada kerelaan dan keikhlasan semata-mata ibtigha'i mardatillah. Yang mereka cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaahku, selamat karena kita telah sampai pada penghujung tahun 2022 ini. Mudah-mudahan segala amal kita, kalaupun ada yang salah, wa yukafir anhu sayiatihi, kalaupun ada yang kurang, wa ajrun, kata Allah itu akan dilengkapi, akan disempurnakan, akan digandakan kebaikan-kebaikan kita. Kesalahan akan diganti dengan kebaikan. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan keselamatan oleh para malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita masuk ke dalam surga dan kekal tinggal di dalamnya. Subhanallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.